laporan Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Lapor pembacaan kesiapan pelaksanaan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam Pramuka. Salam. Yang terhormat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Kak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Yang terhormat Kasat TNI Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman selaku Ketua Majelis Pembimbing Saka Wirakartika beserta seluruh pimpinan TNI dan Polri yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati, yang mewakili kementerian dan lembaga, yang kami hormati Kak Sesjen, kakak-kakak, Wakil Ketua Kuarnas, Ketua Komisi Bendahara, Kapusdik Latnas, Kapuslit Bangnas, Kapusinfo, dan seluruh andaran nasional yang hadir, Bapak-Bapak dan Ibu Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, selaku Kamabida Gerakan Pramuka, Kakak Ketua Kuarda se-Indonesia, and our brother Dr. Pangilinan from the Regional Director of Asia Pacific Support Center, World Organization of Scout Movement and his teams, also National Scout Organization from Thailand, Persekutuan Pengangkat Malaysia, Korean Scout Association, and our sisters from UK Muslim Scouts Fellowships, and also from WEX. Kakak-kakak Bupati, Wali Kota, selaku Ketua Mabicap dan Ketua Kuarcap seluruh Indonesia, kakak-kakak pimpinan kontingen daerah, kakak-kakak panitia pelaksana pendukung Jamnas 11 2022, kakak pembina pendamping, kakak-kakak pimpinan BUMD, BUMN, dinas badan khususnya dari Provinsi DKI Jakarta, perusahaan yang telah banyak membantu di dalam dan mendukung kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022, dan adik-adikku yang sangat saya cintai dan banggakan, peserta Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kasih sayangnya kita dapat bertemu di Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kakak Ketua Kuartir Nasional yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankan saya selaku Ketua Panlak Jamnas 11 tahun 2022 mewakili Kak Sesjen selaku Ketua Pengarah melaporkan hal-hal sebagai berikut. Jambore Nasional merupakan kegiatan 5 tahunan bagi pramuka penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun dan merupakan wahana untuk merajut persaudaraan dan persahabatan antar anggota pramuka sambil berlatih dan belajar dalam suasana yang riang gembira. Jamnas 11 2022 dilaksanakan mulai hari ini 14 Agustus sampai dengan 21 Agustus tahun 2022 dengan mengambil tema melalui kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 kita wujudkan pramuka yang ceria, berdedikasi, dan berprestasi. Melalui Jambore ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian, keterampilan, persatuan dan kesatuan di antara pramuka penggalang serta meningkatkan komitmen terhadap penghayatan dan pengamalan kode kehormatan Gerakan Pramuka, yaitu Satya dan Dharma Pramuka. Kakak Ketua Kuarnas dan para tamu undangan yang sangat saya hormati, dalam rangka menerima kehadiran majelis pembimbing, kakak-kakak dan adik-adik peserta, serta peninjau Jambore Nasional, kami telah melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana. Antara lain rehabilitasi MCK, pendopo subcamp,
pembuatan taman, penataan gerbang masuk, lapangan upacara, taman dan patung Ibu Tien Soeharto dan Jenderal Sudirman. Semua ini dilaksanakan atas bantuan dari berbagai pihak, dan kami berterima kasih dalam 2 hari ini sudah banyak kakak-kakak yang memberikan apresiasi terhadap perbaikan sarana prasarana yang kita miliki, yang kita banggakan bersama. Kak Warnas yang saya hormati, peserta Jambore Nasional 11 tahun 2022 berjumlah 9.468 orang, berasal dari 34 kuarda dan 528 perwakilan kuartir cabang dan satuan komunitas pramuka. Selain itu, juga hadir peserta pramuka dari gugus depan yang berpangkalan di KBRI, yaitu dari Kuala Lumpur dan Davao, Filipina, dan juga dari National Scout Organization, dari Persekutuan Pengakap Malaysia, dari United Kingdom Muslim Scout Fellowships, dan juga para tamu-tamu kita dari APR, dari Scout National Organization of Thailand, dan juga dari Korean Scout Association, serta dari WEX 8 orang. Peserta Jambore Nasional 11 tahun 2002 juga diikuti oleh adik-adik kita dari pramuka berkebutuhan khusus dari 4 kekhususan, yaitu tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sebanyak 60 orang. Mereka didampingi oleh 60 pembina dan berbaur bersama-sama dengan teman-teman sahabatnya dari kontingen daerah lain. Jambore Nasional 11 kali ini berbeda dengan jambore sebelumnya. Yang pertama, karena dilaksanakan dalam situasi yang kita masih harus menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 belum usai. Yang kedua, mengingat situasi dan kondisi yang masih dalam suasana COVID, maka setiap peserta diberikan fasilitas 1 orang 1 tenda. Penempatan peserta dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi, mulai dari pendaftaran, kegiatan, sampai dengan pencetakan piagam penghargaan dan TISKA, dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kertas dan juga mengurangi komunikasi antar peserta dalam artian kontak satu dengan yang lain. Panitia juga didukung kali ini oleh kawan-kawan kita dari volunteer yang secara sukarela datang dari berbagai daerah menjadi Jambore Service Team. Dari sisi kegiatan kali ini agak berbeda, kita memiliki kampung pengembangan berkelanjutan yang menggunakan tema SDGs. Diharapkan tahun 2023 kita capai. Yang kedua, kampung digital dan komputasi awan, serta kegiatan-kegiatan lain yang sangat menantang dan menggembirakan serta menyehatkan. Kekhususan lain pada Jambore ini juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung kegiatan Jambore berupa pembangunan rumah tidak layak huni, jambanisasi, dan bantuan sembako. Kakak sekalian, persiapan dan pelaksanaan Jambore tahun 2022 ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri, demikian juga Kementerian PUPR, BUMN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Depok, kalangan swasta yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah dengan sangat signifikan memberikan dukungan dan bantuan serta kerjasama. Dan kami berharap mudah-mudahan kerjasama ini terus kita jalin dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi generasi muda Indonesia. Akhirnya kami mohon tetap doa dan dukungan serta kerjasama dari seluruh keluarga besar Gerakan Pramuka dan kakak-kakak yang hadir, agar kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan selamat. Kepada Kakak Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Kak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso, pada saatnya kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan motivasi
serta membuka secara resmi kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Demikian laporan kami. Apabila ada hal-hal yang kurang dalam laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Lapor pembacaan laporan kesiapan Jambore Nasional selesai. Kembali ke tempat. Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana memasuki lapangan upacara dan menempati tempat. Tamu undangan dimohon berdiri. Dalat di tempat. Dan dan Penghormatan kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai? Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Pengucapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasadharma Pramuka.
Lapor mengucap Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Dua. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil Tiga. dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali tempat. Balik ke tempat.
penganugerahan tanda penghargaan Gerakan Pramuka dan penyematan tanda peserta Jambore Nasional oleh pembina upacara. Kepada para penerima penghargaan dan penyematan tanda peserta Jambore Nasional menempati tempat. Pembacaan surat keputusan tanda penghargaan Gerakan Pramuka dan penyematan tanda peserta Jambore Nasional oleh Kak Engku Sutisna, Andalan Nasional Gerakan Pramuka. Kepada pembina upacara menempati tempat penganugerahan. Surat keputusan Wartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 090, 091, 092, 094 tahun 2022 tentang penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. Ketua Wartir Nasional Gerakan Pramuka menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan kepada kakak-kakak yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan pula piagam penghargaan dengan nomor tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2022. Wartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso, ditandatangani dicap. Lampiran surat keputusan. Kepada pembina upacara menempati tempat penganugerahan. Penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. 1. Kak Dr. Andes HM Judas Amir MH, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Palopo, Sulawesi Selatan, Lencana Melati. 2. Kak Dr. H. Mujakir Agani, SHMSI, Ketua Kuartab Gerakan Pramuka Biren, Lencana Melati. 3. Kak Lukas Christian Solihat, STMSI, Ketua Kuartab Gerakan Pramuka Lani Jaya, dan Ketua LPK Kuarda Papua, Lencana Dharma Bakti. Kak Dr. Andes, Kak Dr. H.A. Al-Haris, Esos MH, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Lencana Karya Bakti. 5. Kak Atalia Prasetya, SIP MIKOM, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Lencana Karya Bakti. Kevin Alusia, Pramuka Penegak Putra Jakarta Timur, Sekretaris Dewan Kerja Daerah DKI Jakarta, Lencana Pramuka Teladan. 7. Agistia Brilian Nur Oktaviani, Pramuka Penggalang Putri, Kuarcap Gerakan Pramuka Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Lencana Pramuka Teladan. Penyematan tanda peserta Jambore Nasional secara simbolis. 1. Kejia Aprilia Debai, Kuarda Nusa Tenggara Timur, peserta Jambore Nasional 2022. Rahel Letri, Kuarda Sumatera Barat, peserta Jambore Nasional 2022. Selesai. Pembina upacara kembali ke tempat. Kepada para penerima penghargaan dan penyematan tanda peserta kembali ke tempat.
Amanat pembina upacara dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 ditandai dengan pemukulan do dari Provinsi Bengkulu, disambut dengan atraksi 35 personil dari Kuarda 07 Bengkulu. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak! Pertama-tama, permohonan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia karena beliau tidak bisa hadir, karena ada berbagai tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tapi bukan berarti beliau tidak hadir. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir sebelum tanggal 17 Agustus atau kemungkinan setelah 17 Agustus. Oleh karena itu, Bapak Presiden menugaskan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menjadi irup, namun beliau juga berhalangan hadir karena tugas ke Kalimantan Utara. Sehingga saya ditugaskan sebagai pembina upacara pada kesempatan ini. Izinkanlah saya membacakan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Salam. Yang saya hormati para menteri atau mewakili, Panglima TNI atau yang mewakili, Pak Kasat selaku Ketua Majelis Pembimbing Sakawira Kartika Nasional, yang saya hormati Dr. Sombon Uyasiri of NSO Thailand, Mr. JRC Pangilinan of the Philippines, Regional Director APR Gosem, Mr. Angel Tuner, WSB Social Media, spesialis serta para tamu yang dari perwakilan luar negeri. Yang saya hormati Kakak Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Bendahara Kuartir Nasional dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka. Yang saya hormati Kakak Profesor Dr. S. Budi Prayitno, Baka Bina Muda, selaku Ketua Panitia Pelaksana Jambore Nasional 11 tahun 2022. Yang saya hormati para Kepala Daerah, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka, beserta jajaran Majelis Pembimbing di sebagai daerah. Yang saya hormati para Ketua Kuartir Daerah, Kuartir Cabang, beserta seluruh jajaran pengurus kuartir di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para pimpinan kontingen, pembina, pendamping, beserta seluruh peserta Jambore Nasional 11 tahun 2022, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Hari Pramuka ke-61 dan pembukaan Jambore Nasional 11 tahun 2022. Selanjutnya pada hari ini tanggal 14 Agustus 2022, Gerakan Pramuka Indonesia genap berusia 61 tahun. Walaupun demikian, Gerakan Pendidikan Kepanduan di Indonesia telah ada sejak dari tahun 1912, yang berarti sudah 110 tahun Gerakan Pendidikan Kepanduan yang ada di Indonesia.
Bila dulunya gerakan kepanduan terpecah-pecah dalam berbagai organisasi, maka atas prakarsa Presiden Soekarno dan pemerintah Republik Indonesia, semua organisasi yang ada dilebur menjadi satu wadah yang diberi nama Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Sejak saat itu, Gerakan Pramuka menjadi satu-satunya wadah pendidikan kepanduan di Indonesia yang kemudian diperkuat lagi dengan diundangnya Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan pemerintah telah menyatukan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka memang dianggap penting dalam berperan mendidik kaum muda Indonesia sehingga dapat menjadi manusia-manusia Pancasilais yang berkarakter baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta siap mengabdi bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Itulah sebabnya tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Upaya membangun ketangguhan bangsa itu antara lain diwujudkan dengan berbagai kegiatan yaitu bakti sosial, bakti masyarakat, ikut serta menolong dalam berbagai kondisi bencana alam, bergerak bersama dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19, serta memperkuat ketahanan pangan dan melaksanakan program untuk meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, maupun berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para pramuka untuk mengabdi tanpa batas dan mengabdi tanpa henti serta membantu untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kegiatan dan peran serta Gerakan Pramuka dalam membantu pembangunan bangsa. Di antaranya dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Radio Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pelaksanaan kegiatan itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui dari gugus depan kuartir ranting di tingkat kecamatan, kuartir cabang di tingkat kabupaten dan kota, kuartir daerah di tingkat provinsi, dan dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional yang diikuti dan dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Kakak dan adik-adik serta hadirin yang saya cintai dan yang saya banggakan, salah satu kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka adalah Jambore Nasional yang telah ke-11 kalinya dilaksanakan. Jamnas 11 tahun 2002 ini diadakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 Agustus 2022. Jamnas 11 tahun 2022 ini bertemakan ceria, berdedikasi, dan berprestasi, yang berisikan berbagai kegiatan antara lain kegiatan kampung pengembangan berkelanjutan, keterampilan kepramukaan, teknologi, seni dan budaya, kampung digital dan komunitas awan, petualangan air, festival dan perayaan, kegiatan anggota dewasa dan wisata edukasi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan bakti masyarakat berupa jambanisasi,
dan pembagian bahan pokok sembako kepada warga sekitar Buperta Cibubur yang akan dilaksanakan oleh para pembina pendamping. Di samping itu, di Buperta Cibubur ini juga telah disiapkan kebun buah Nusantara dan kebun tanaman keras Nusantara, serta diterbitkan pula seri perangko peringatan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penerbitan perangko ini antara lain berupa bagian dari pendokumentasian sejarah kepramukaan dan menginformasikan kegiatan Jamnas 11 kepada masyarakat luas. Kakak adik-adik dan hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kaitan dengan upaya gerakan pramuka membantu menanggulangi pandemi COVID-19 ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Pramuka Peduli penanggulangan Satgas COVID-19, baik berupa gerakan kedisiplinan nasional dengan mewujudkan perilaku mematuhi protokol kesehatan, pembagian masker, hand sanitizer, APD, dan lain-lain, termasuk membantu kegiatan vaksin, serta pembagian obat-obatan maupun melakukan gerakan kepedulian nasional dengan mewujudkan sikap empati dan simpati untuk menolong sesama hidup, khususnya mereka yang berdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Selain itu, di dalam Jamnas 11 ini, seluruh yang dilibatkan, baik peserta maupun panitia, juga telah divaksin minimal 2 kali. Kami berharap agar semuanya tetap sehat dan dapat mengikuti Jamnas 11 dengan baik. Kegiatan swab ini sekaligus sebagai bagian dari upaya gerakan pramuka ikut menanggulangi pandemi COVID-19. Seluruh peserta dinyatakan sehat, sudah divaksin 2 kali saat kedatangan di swab dan kepulangan di swab. Ini merupakan wujud pramuka pendukung protokol kesehatan COVID-19. Pada kesempatan ini, Warti Nasional Gerakan Pramuka ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dan daerah, pertama Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Ketua DPR, DPD, dan MPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, Kasat, Kasal, Kasau, serta para pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang telah membantu perkembangan gerakan pramuka. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada para gubernur selaku Kamabida, Bupati dan Wali Kota selaku Kamabicap, dan satuan komunitas yang telah mengirimkan peserta Jamnas 11. Kami mengharapkan terus bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu semuanya agar organisasi pendidikan kepanduan ini dapat berkembang yang lebih baik lagi. Demikian sambutan ini, dan dengan ini saya menyatakan Jambore Nasional 11 tahun 2022 secara resmi dibuka. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi dan melindungi kita semua. Selamat Hari Pramuka ke-61 kepada seluruh anggota pramuka di Indonesia. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Satu pramuka, satu Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, salam pramuka. Salam.
dipandu oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasum TNI, Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Panitia Pelaksana Jambore Nasional ke-11. Inilah pemukulan nol dari Provinsi Bengkulu disambut dengan atraksi 35 personil dari Kuartir Daerah 07 Bengkulu. Pengibaran bendera Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 diiringi dengan Mars Jambore Nasional ke-11 tahun 2022.